Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ada Apa Dengan Nama Yesus. Nama Yesus yang dimaksud tentu terkait pribadi Yesus yang lahir di Bethlehem dari rahim seorang perawan yang bernama Maria 2000 tahun yang lalu. Terkait dengan nama Yesus, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12 dituliskan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah ucapan Petrus dan Yohanes kepada para pemimpin umat, ahli Taurat, dan imam-imam yang menyidangkan mereka waktu itu. Yesus yang telah mereka salibkan, namun telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Nama itulah yang diberikan Allah kepada manusia, yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Dengan tegas dikatakan tidak ada nama lain. Ini harus dimengerti dan diterima setiap orang kalau mau dirinya diselamatkan. Namun demikian, bagi kita orang yang merasa sudah mempercayai nama Yesus, kita juga tidak boleh berpikir dangkal dengan yakin pasti selamat dan masuk surga. Sebab ketika kita mengaku mempercayai nama Yesus, kita harus mempercayai pribadinya. Mempercayai pribadinya juga bukan sekedar mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara akali melalui pikiran kita, tetapi kita harus mengikuti jalan atau jejak hidupnya. Tuhan Yesus sendiri dengan tegas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus berkata, Dia adalah jalan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Bapa di surga. Kalau kita mau sampai kepada Bapa dan diterima sebagai anak-anaknya, kita harus menjalani jalan hidup Yesus 2000 tahun lalu. Jujur, harus kita akui, itu bukan hal yang mudah kita lakukan di tengah dunia yang semakin jahat ini. Tidak mudah bagi kita yang masih berkodrat dosa untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup seperti Yesus, yang mana sekalipun dicobai tapi tidak berbuat dosa. Namun ingat saudara, kita bisa. Sebab firman Tuhan berkata,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi saudara, karena Yesus telah memikul dosa kita, bilur-bilurnya menjadikan kita sanggup, menjadikan kita mampu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian Allah. Terkait hal itu pula, Allah menyediakan sarana bagi kita agar kita bisa hidup seperti Yesus hidup, yaitu firman kebenaran dan Roh Kudus, sehingga kita bisa dikembalikan kepada rancangan semula Allah atau bisa diselamatkan. Kita bisa diubahkan menjadi anak-anak Allah yang berkenan, yang menyukakan hati Bapa. Firman-Lah yang akan mengkuduskan kita, sedangkan Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran, yang akan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan, yaitu melalui firman-Nya. Roh Kudus juga memberikan kesanggupan bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Dalam hal ini, Allah bekerja melalui setiap kejadian hidup kita setiap harinya. Nah, dengan cara seperti inilah Allah menggarap kita untuk bisa kembali ke rancangannya semula, menjadi manusia Allah atau manusia berkarakter Allah. Begitulah saudara, nama Yesus yang akan membawa setiap orang percaya bisa beroleh selamat. Maka sekarang kita mengerti ada apa sebenarnya dengan nama Yesus. Jelas, nama Yesus ternyata nama satu-satunya nama yang diberikan Allah kepada manusia, yang olehnya manusia bisa beroleh selamat. Oleh sebab itu, bagi saudara yang masih ragu atau bahkan belum percaya kepada nama Yesus, mari, selagi masih ada waktu, selagi kesempatan masih ada, kita percaya pada namanya dan menerima pribadinya serta hidup mengikuti jejaknya, supaya kelak kita tidak kecewa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.